Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu dalam melaksanakan aktivitas atau rutinitas kita, terutama siswa-siswa SMP Dwi-Pa Abadi. Tetap menjaga kesehatan agar bisa semangat belajar di rumah. Video pembelajaran daring SMP Dwi-Pa Abadi tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebagai guru mata pelajaran Muhammad Alwi SAG. Sebuah lagu persembahan untuk semua guru yang ada di seluruh Indonesia. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jasa-jasamu. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Bab 1. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagian A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa, terutama orang tua kalian. Walau kalian di masa di mana tersebarnya virus yang melanda dunia, yaitu virus corona atau kata lain COVID-19. Patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
Banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari bab ini, kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagian A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah kalian pelajari di kelas 7. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang Pancasila, nanti kita akan masuki materi selanjutnya. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo SH, yaitu pada tahun 1995, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta. Asal kata panca yaitu 5 dan sila yaitu sendi atau asas atau dasar, berarti batu sendi yang 5. Juga bisa berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam kedua buku tersebut di atas, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama berbatu sendi yang 5 dan yang kedua pelaksanaan kesusilaan yang 5. Adapun yang 5 tersebut yang tidak boleh dilakukan, yang pertama adalah A. Dilarang melakukan kekerasan, penganiayaan, pemukulan, dan sebagainya. Bagian B. Dilarang mencuri, merampok, atau mencopet. Bagian C. Dilarang berjiwa dengki, iri hati, dan sakit hati. Yang bagian D, dilarang berbohong, berdusta, atau munafik. Yang bagian E, dilarang mabuk, minuman keras, menghisap lem, apalagi sabu-sabu, dan makan ekstasi. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi
yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jadi untuk secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Akan tetapi fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya atau secara khusus atau secara terperinci kita kenal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa itu? Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain atau negara lain. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Jadi setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau sebagai penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat adalah sebagai Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Lima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara
dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Sekian pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya semua siswa, tak terhingga kepada seluruh orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya untuk tetap belajar di rumah. Kesuksesan seorang siswa bukan karena pintarnya seorang guru dan siswa, akan tetapi bagaimana kerjasamanya semua pihak antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Apabila dalam periode pembelajaran ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, serta tidak memuaskan bagi siswa-siswi, terutama orang tua, agar supaya bisa memberikan saran dan kritikannya yang membangun, demi untuk memajukan dunia pendidikan di SMP Dwi Pak Abadi. Karena guru adalah manusia biasa yang tak akan luput dari kehilapan dan kesalahan yang tidak disengaja. Guru merupakan memang guna ilmu pengetahuan yang berjalan. Tetapi apa yang disampaikan mungkin baik menurut guru tetapi tidak menurut orang tua, dan baik menurut orang tua tetapi belum tentu baik menurut guru. Untuk itu, kerjasama orang tua dan guru harus saling memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, demi untuk mencapai yang dicita-citakannya. Oleh Muhammad Alwi SAG.